رسول الله سلام عليك يا ربيع السلام يا ربيع السلام يا ربيع السلام Dan apabila ulama telah makan yang syubhat, maka orang awam akan makan yang haram. Dan apabila ulama telah makan yang haram, maka orang awam akan menjadi kafir. Kalau ulamanya sudah menghimpun barang haram, maka orang awamnya semuanya menjadi kafir, bukan haram lagi. Abu Lais berkata, karena bila ulama sibuk mengumpulkan dunia yang halal, maka akan ditiru oleh awam, sedang mereka tidak mengerti, sehingga terjerumus dalam hal yang syubhat. Adapun bila ulama telah makan syubhat yang meragukan, maka akan ditiru oleh awam, sedang mereka tidak dapat membedakan antara syubhat dengan yang haram, sehingga pasti terkena yang haram. Apabila ulama telah makan yang haram, maka ditiru oleh awam dan dianggap yang haram itu sebagai bentuk yang halal, sehingga kafir karena menghalalkan yang haram. Ini orang awam. Apabila hari kiamat, maka orang-orang bodoh memegang kepada orang-orang alim sambil berkata, kamu telah mengetahui mengapa kamu tidak menunjuki kami dan tidak melarang kami, sehingga kami terjerumus dalam kebinasaan ini. Nabi SAW ditanya, siapakah manusia yang sangat berbahaya? Al-alim idza fasad, yaitu orang alim yang telah rusak moralnya.
Jika seorang alim telah rusak akhlaknya, maka rusaklah alam sekitarnya. Bishr bin Al-Haris berkata kepada ahli-ahli hadis, keluarkan zakat hadis-hadis itu. Mereka bertanya, bagaimana mengeluarkan zakatnya? Jawabnya, amalkan dari tiap-tiap 200 hadis, amalkan dari tiap-tiap 200 hadis 5 hadis. Seorang hakim berkata, belajar ilmu di masa kini kerakusan, dan mendengarkannya bentuknya sekedar hiburan. Dan membicarakannya keinginan hanya hawa nafsu syahwatnya. Dan mengamalkannya bagaikan mencabut nafsu atau jiwa. Maka ilmu gampang ditulis, ilmu gampang didengar, tapi susah untuk diamalkan. Nabi SAW bersabda, yang riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jadilah orang alim atau guru atau pelajar atau pendengar, dan jangan menjadi orang yang keempat, niscaya kamu akan binasa, yakni tidak mengetahui, tidak mau belajar, tidak suka mendengarkan. Ulama itu ada 3 macam. Satu, mengenal Allah. Ulama yang mengenal Allah, mengenal perintah Allah. Kedua, mengenal Allah, tidak mengenal perintah Allah. Ketiga, mengenal perintah, tidak mengenal Allah. Adapun yang mengenal Allah dan mengenal perintah Allah, yaitu orang alim yang takut kepada Allah dan bertakwa benar-benar dalam menghadapi hukum atau perintah dan larangan Allah. Adapun yang mengenal Allah dan tidak mengenal perintahnya, maka orang yang takut kepada Allah tetapi tidak mengerti halal haram dan perintah-perintah Allah. Adapun yang mengenal perintah Allah dan tidak mengenal Allah, yaitu orang yang pandai dalam ilmu dan hukum agama Allah tetapi tidak takut kepada Allah. Abu Lais berkata, saya mendengar ayahku dari Muhammad bin Jannah dari Abu Hafiz berkata, seorang alim akan mendapatkan 10 kelebihan: keikhlasan, ketakutan, nasihat, belas kasih, menanggung sabar, tenang, nawadu, bersih dari harta orang, selalu memperhatikan kitab-kitab Allah, terbuka pintunya untuk siapa saja yang berhajat kepada ilmunya,
hajat, tapi untuk ilmunya. Selain itu bukan berhajat untuk ilmu. Abu Habis berkata, 10 sifat yang buruk dan lebih buruk jika berada pada orang-orang tertentu. 1, kejam. Dalam kekuasaan. 2, bakhil dalam kekayaan. Tamak pada ulama. Kerakusan pada si miskin. Tiada malu pada bangsawan. Berlagak muda padahal sudah tua renta. Dan orang laki-laki yang banyak meniru wanita, atau wanita meniru laki-laki. Orang zahid yang zuhud mendekati ahli keduniaan. Terakhir, kebodohan dalam mengerjakan ahli ibadat. Bodoh tapi ahli ibadat, ini buruk. Banyak ibadahnya tapi goblok gitu. Ini buruk sekali itu. Maka seorang hakim berkata, ahli hikmah, perkataan orang-orang ahli hikmah hiburan bagi orang-orang bodoh. Hiburan. Dan perkataan orang bodoh peringatan bagi orang-orang ahli hikmah. Abu Lais berkata, orang bodoh jika mendengar perkataan-perkataan hikmah, mereka anggap sebagai lelucon atau yang aneh, sehingga menjadi hiburan bagi mereka. Sebaliknya, jika hikmah mendengar perkataan orang bodoh, maka terasa besar jeleknya perkataan itu, sehingga menjadi peringatan bagi mereka untuk menghindarinya atau menjauhinya. Hasrat orang bodoh mendengar, dan hasrat ulama meriwayatkan. Dan orang-orang yang zuhud menjaga dan memperhatikan serta mengamalkan. Itulah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat sesuatu hal yang paling utama, walaupun sedikit kalau diamalkan. Ilmu itu lebih utama daripada banyak menumpuk, apalagi tidak mengerti sama sekali atau hanya bisa mendengar saja. Maka meneruskan dia berarti meneruskan kebodohannya. Apalagi halal itu yang sifatnya tidak ada hubungan sama sekali dengan akhirat, maka itu tidak sah hukumnya, bahkan tidak berarti apa yang didapatkannya. Maka itulah orang-orang yang rugi, sesuai dengan Imam Syafi'i menerangkan betapa bodohnya manusia ini dan betapa banyak ruginya. Hanya membahas surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Dan Imam Syafi'i berkata, andai kata wahyu
wahyu atau mujizat Al-Quran itu 30 juz tidak diturunkan. Aku cukup menerima surat Al-Asr, dan itu merupakan sudah amanat yang paling berat, dan amanat aku bisa menunaikan, bagiku cukup. Berarti aku memegang amanat Allah dan Rasul. Karena Allah yang pertama sudah bersumpah, wal asri, demi masa, demi masa, demi saat, demi waktu, demi keadaan, demi kehidupan. Ini masuk dalam masa, dalam masa pemerintahan atau masa-masa yang sudah berlalu, atau masa-masa perbaikan. Wal asri, Allah sudah bersumpah dengan masa, dengan waktu, dengan keadaan. Bayangkan, masa Allah bersumpah. Bahkan Allah bersumpah, wadduha walaili, aku bersumpah dari pagi pada pagi dan malam hari. Semua ada sumpah. Dan ini diambil sama Imam Syafi'i, cuma wal asri. Ini luas. Masa kanak-kanak kita yang tidak masuk masa dewasa kita, masa dewasa kita yang tidak masuk pada masa rumah tangga kita, masa rumah tangga kita yang tidak masuk pada masa tua kita, masa tua kita yang tidak bisa masuk masa muda kita. Maka timbullah kematian, masa kematian yang tidak bisa kembali pada masa tua atau dewasa atau remaja atau kembali menjadi anak kecil. Ini masa. Ini satu ayat. Apakah bisa kamu kembali lagi di perut ibu? Apakah bisa kamu kembali yang tidak usah mikir kehidupan, yang semua tanggungan orang tua? Ini masa. Innal insana lafi khusri. Inna, sesungguhnya, insan, manusia, menuju kerugian. Innal insana lafi khusri, bukan kerugian, menuju. Ini sumpah Allah. Jadi manusia ini, bagian yang besar ini sudah disumpah pasti rugi. Dari sekian miliar manusia itu dapat sumpah dari Allah. Wal asr, sesungguhnya manusia menuju kerugian. Ilal ladzina amanu. Ini taruhannya. Kecuali mereka orang-orang yang beriman. Kembali. Kecuali. Jadi kalau kamu tidak beriman, kalau kamu buta dalam agama, kamu buta dalam aksara, kamu buta dalam Al-Quran, kamu buta dalam hadis, kamu buta dalam pengetahuan-pengetahuan tentang sifat-sifat Allah, ini termasuk golongan khusrin, rugi. Kedua, kebangkrutan. Satu bangkrut di dunia, yang kedua bangkrut di akhirat.
dan dia menjadi manusia yang tidak berharga, dan melebihi lagi kalau dia buruk, melebihi dari binatang ternak. Ilal ladzina amanu. Imam Syafi'i mentafsirkan, menterjemahkan ilal ladzina amanu. Al-imanu haqqan, dan sebenar-benarnya dia beriman, bukan setengah, bukan asal datang, bukan asal duduk, bukan asal ngaji. Semua yang asal-asalan tidak akan pernah menjadi manusia seutuhnya. Sempurnanya manusia itu yang pertama dengan akalnya, yang kedua dengan ilmunya yang diamalkan, yang ketiga dengan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Ini sempurna manusia. Banyak orang pandai sempurna akal, tapi terhina. Loh, orang pandai kok terhina? Harusnya mulia dulu. Tapi direndahkan oleh Allah Ta'ala, lebih rendah lagi dari orang yang rendah. Itu hak paten dari Allah Ta'ala. Ilal ladzina amanu, kecuali orang beriman yang beruntung. Yang lain rugi. Yang tidak megang iman rugi, khosaro, rugi dunia, rugi akhirat. Dengan beriman tentu dia akan mau belajar, dia akan mau mendekat. Tentu mendekat karena apa? Untuk mengetahui ilmunya, untuk mengetahui bagaimana ibadahnya, mengetahui bagaimana caranya, bagaimana tentang zuhudnya, bagaimana keyakinannya. Belajar sampai betul mengetahui dan bisa menyiarkan atau untuk dirinya sendiri. Watawassabil haq, sampai dia mengetahui kebenaran-kebenaran hakiki yang sebenarnya. Hidup untuk apa? Dijadikan untuk apa? Ibadat untuk apa? Bekerja untuk apa? Itu semua tahu. Kalau tidak disisipi atau tidak bersama dengan kebenaran tadi, gagal dia dalam imannya. Ini puncak iman. Kebenaran yang hakiki, nggak ada keraguan dalam sikap mengambil keputusan dengan tegas. Tidak ada keraguan lagi, sakwasangka lagi pada Tuhannya. Tidak meragukan lagi tentang janji-janjinya. Tidak putus asa dalam kehidupannya. Dia selalu menyongsong Tuhannya ketika dalam ibadatnya, menyambut Allah Ta'ala. Sampai betul-betul mengetahui watawassabis sabr, kesabaran untuk menahan diri, sabar untuk belajar, sabar untuk di majelis, sabar untuk ibadat, sabar mengurangi kesenangan dan semua yang ada di muka bumi ini. Maka dialah golongan orang-orang yang mulia kelak nanti di akhirat. Ini Imam Syafi'i. Kalau kita sudah berpegang masalah ini, tidak diragukan lagi bahwa apa yang ada pada diri kita semua milik Allah.
Dan apa semua yang milik Allah akan ditagih kepada si pemilik, dikembalikan kepada si pemilik. Kita nggak punya apa-apa. Nah, mudah-mudahan itu saja sedikit nasihat saya, dan itu saya sebagian kitab yang besar. Saya berpedoman pada Imam Syafi'i, dan saya itu mulai mengkaji wal asri itu sudah mulai tahun berapa puluh tahun yang lalu. Ketika Imam Syafi'i saja seorang pimpinan kita sudah berpegang masalah surat Al-Asr, itu sudah berat. Menahan diri, sabar, prinsip, ketegasan, kemampuan yang tidak terbatas. Dan saya tidak pernah menyerah. Orang yang menyerah adalah orang-orang yang putus asa. Orang yang putus asa adalah musuh Allah. Maka untuk itulah orang putus asa berserikat dengan iblis. Maka yakinlah dengan rahmat Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrafna la asrafna wa tub alaina tawba wa kulli hamba Rasulana awradi wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة نصبا والمسلمين أجمعين ربي اسمع اللهم جود منا ابتسام منا بالمصطفى الرسول وأفضل كل سور صلى الله وسلم ربي عليه هذا الغبي وآله وصحبه عدد قاسس بي والحمد لله في الحق والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون